Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Somi Putri. Di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, di mana video sebelumnya saya menjelaskan algoritma penjadwalan CPU yaitu 1 dan 2. Sekarang saya akan melanjutkannya, yaitu algoritma priority scheduling dan round robin. Baiklah, yang pertama, priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Beberapa karakteristik priority antara lain, yang pertama time limit, yang kedua memory requirement, yang ketiga access file, yang keempat perbandingan antara input-output bars dengan CPU bars. Yang kelima yaitu tingkat kepentingan proses. Priority scheduling non-preemptive, di mana proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di dalam queue. Yang kedua, setiap proses diberikan prioritas. Proses dengan prioritas tertinggi harus dijalankan terlebih dahulu dan seterusnya. Yang ketiga, proses dengan priority yang sama dijalankan berdasarkan first come first served. Yang keempat, prioritas dapat diputuskan berdasarkan persyaratan memori, persyaratan waktu, atau persyaratan sumber daya lainnya. Priority scheduling preemptive, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu, CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Setiap proses diberikan prioritas. Proses dengan prioritas tertinggi harus dijalankan terlebih dahulu, dan seterusnya. Proses dengan prioritas yang sama dijalankan berdasarkan first come first served. Prioritas dapat diputuskan berdasarkan persyaratan-persyaratan waktu atau persyaratan sumber daya lainnya. Baiklah, di sini ada contoh analisa algoritma priority scheduling, di mana pada gambar di atas ini bahwa proses dengan algoritma priority scheduling yang dieksekusi terlebih dahulu, yaitu P2 dengan priority tertinggi dan dengan waktu penyelesaiannya 8. Setelah P2 selesai, maka akan dilanjutkan dengan P4 yang memiliki priority tertinggi berikutnya dengan durasi pengerjaan sebesar 3. Kemudian disusul dengan pengerjaan P3 dengan waktu 7. Dan yang terakhir pengerjaan P1 dengan durasi 6. Kelemahan pada priority scheduling adalah dapat terjadinya indefinite blocking atau starvation, yaitu proses dengan prioritas terendah berkemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Solusi dari permasalahan ini adalah aging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Selanjutnya yaitu round robin. Round robin adalah salah satu algoritma penjadwalan yang menggilir proses secara berurutan. Dalam algoritma ini, setiap proses akan mendapatkan waktu dari CPU yang kita sebut dengan time quantum. Time quantum adalah suatu satuan waktu. Time quantum inilah yang menentukan proses-proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu oleh CPU, dan kemudian proses mana yang akan dilakukan berikutnya. Proses ini mencakup adil, karena tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapatkan jatah waktu yang sama dari CPU, yaitu 1/n, dan tidak akan menunggu waktu lebih lama dari n kurang 1 key, di mana key adalah lama 1 kuantum. Ketentuan algoritma round robin. Jika kuantum dan proses belum selesai, maka proses menjadi runnable dan pemproses dialihkan ke proses lain. Jika kuantum belum habis dan proses menunggu suatu kejadian, selesainya operasi input-output, maka proses menjadi locked dan pemproses dialihkan ke proses lain. Jika kuantum lebih habis tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri
dan pemproses dialihkan ke proses lain. Sekian penjelasan saya tentang priority scheduling dan round robin. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.